Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali di materi pelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, di masa pandemi ini karena waktunya memang sangat terbatas, sehingga ada dua bab yang tidak sempat kita bahas, yaitu bab 8 dan bab 9, yaitu mengenai segi 4 dan segi 3 serta statistik. Nah, untuk menghadapi ujian penilaian akhir semester yang terdiri atas 5 bab, maka untuk yang 2 bab, yaitu bab 8 dan bab 9, kalian saya harapkan untuk mempelajari video ini sampai habis, sehingga saya berharap kalian tidak ada kesulitan untuk mengerjakan soal-soal khusus untuk bab 8 dan 9. Ya, sekali lagi saya berharap kalian melihat video ini sampai habis. Nanti saya tidak memberikan tugas maupun ulangan harian, ya. Jadi cukup kalian pelajari saja. Yang penting kalian bisa menjawab soal-soal dari bab 8 dan 9 yang ada di penilaian akhir semester. Oke anak-anak, kita mulai. Nanti yang akan kita bahas di video ini adalah seperti yang ada di video ini, ya. Nomor 1, menemukan nama bangun yang dapat dibentuk dari puzzle yang diberikan, ya, sampai nomor 8. Jadi ada 8 poin di sana, ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, menemukan nama bangun yang dapat dibentuk dari puzzle yang diberikan, ya. Anak-anak, di sini ada gambar segitiga, ya. Yang satu segitiganya kecil berwarna hijau, yang satu segitiga besar berwarna merah, ya. Dari dua bangun ini, bangun apa yang bisa kita buat, ya? Kita lihat di sini yang berwarna hijau saya geser ke kanan, ya, sedangkan yang berwarna merah saya putar, juga saya geser ke kanan, kemudian saya tempelkan, maka terbentuklah layang-layang, ya. Nah anak-anak, tentu nanti soalnya tidak seperti ini, ya. Bisa jadi kalian nanti membuat bangun trapesium atau bangun belah ketupat dan seterusnya, ya. Saya kasih contoh yang lain, ya. Misalnya saya punya ini. Nah, ini adalah segi 4, ya. Kemudian saya persegi panjang, ya. Saya punya lagi segitiga siku-siku. Nah, ini kalau saya gabung maka bisa menjadi trapesium, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Oke, ya, dari sini bisa menjadi trapesium. Seperti itu, kira-kira seperti itu anak-anak, ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya tentang menentukan luas persegi jika diketahui kelilingnya, ya. Jadi nomor 1 sama yang nomor 2 ini kita masih bicara tentang bab 8, ya. Bab 8 tentang segi 4, ya. Oke, contoh soalnya, berapa luas persegi ABCD jika diketahui kelilingnya 36 cm persegi, ya. Ini cm persegi ini mestinya juga bisa ditulis dengan sentimeter. Nah, seperti itu, ya anak-anak, ya. Ini maksudnya itu. Oke,
Saya buatkan gambarnya dulu. Misalnya ini ada persegi ya, persegi ABCD seperti ini. Ini kelilingnya adalah 36 cm persegi. Rumusnya keliling untuk persegi ya. Ini sisi, ini juga sisi. Rumus kelilingnya adalah 4 kali sisi ya. Karena di sini nilainya kelilingnya 36, berarti 4 kali sisi itu nilainya 36. Sehingga sisinya, panjang sisinya 36 dibagi 4 sama dengan 9. Oke, ini baru diketahui sisinya. Bagaimana dengan luasnya? Rumusnya luas persegi itu adalah sisi kali sisi ya, atau sisi kuadrat ya. Karena sisinya sudah ketemu 9, berarti 9 kali 9 sama dengan 81 ya. Jadi luasnya sama dengan 81 cm persegi. Nah, saya kira seperti itu anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan menghitung luas segi 4 yang diberikan gambarnya ya. Segi 4 itu bukan hanya layang-layang ya, bukan hanya layang-layang. Bisa jadi persegi, bisa jadi persegi panjang, bisa jadi trapesium, bisa juga belah ketupat. Nah, di sini saya kasih contoh yang layang-layang ya, yang layang-layang. Tetapi nanti di soal mungkin muncul yang lain ya. Karena itu semua rumusnya nanti harus kalian hafalkan ya. Jadi yang dihafalkan rumus luas bukan hanya layang-layang ya, karena soal PAT bukan saya yang buat, tapi soal itu asalnya dari kabupaten ya. Jadi nanti kita tidak tahu yang keluar apakah layang-layang atau bangun yang lain ya. Andai kata yang keluar bangun layang-layang, maka kita bisa dengan mudah mengerjakannya ya. Tetapi kalian harus bersiap-siap andai kata yang keluar bukan layang-layang. Oke ya, kita cari luasnya ya. Ini OA-nya, OA ada 8 ya. OA itu 8, berarti OC juga 8, maka AC-nya 8 tambah 8, 16 ya. Nah, AC ini adalah diagonal ya, diagonal. Diagonal itu simbolnya D ya. Diagonal 1 sama dengan AC sama dengan 16 cm ya. OB 15 cm, OD 6 cm ya. Diagonal 2 ini adalah BD ya. BD itu OB 15 tambah 6 ya. Jadi 15 tambah 6 ya sama dengan 21 cm. Oke, seperti ini ya. Nah, rumus luasnya ingat pada waktu kalian kelas 6 SD ini sudah diberikan ya. Luas untuk layang-layang adalah rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan setengah kali diagonal 1-nya 16, diagonal 2-nya 21 ya. Jadi 8 kali 21 ya, 168 ya. Jadi luasnya sama dengan 168 cm persegi. Nah, seperti itu. Oke, ya. Berikutnya kita lanjutkan untuk ini ya. Kita lanjutkan menentukan sifat trapesium dan layang-layang ya.
Anak-anak, untuk yang ini menentukan sifat trapesium dan layang-layang, kalian cukup mempelajari yang trapesium dan layang-layang saja. Ya, yang lainnya tidak perlu ya. Yang lainnya akan kita pelajari nanti lebih lanjut ya. Untuk menghadapi ujian PAT cukup kalian pelajari sifat trapesium atau layang. Yang ini nanti kalian baca sendiri ya. Ya, kalian ini sudah saya berikan trapesium sama kaki sifatnya seperti ini ya. Trapesium siku-siku sifatnya seperti ini. Ya. Jadi nanti kalian baca sendiri ya. Ini kita lanjut. Nah, yang ini tadi trapesiumnya sudah ada 2, ini tambah lagi 1 trapesium sembarang ya. Jadi trapesium itu ada 3 ya, sama kaki, siku-siku, kemudian trapesium sembarang. Ini sudah saya berikan semua sifat-sifatnya, jadi nanti bisa dibaca sendiri dan dihafalkan ya. Oke. Nah, berikutnya sifat layang-layang. Ini juga saya kasihkan. Kalian bisa baca sendiri ya, baca saja sendiri itu ya. Nanti digunakan untuk mengerjakan soal PAT ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah menghitung keliling bola ketupat jika diketahui panjang kedua diagonalnya ya. Untuk soal yang ini kalian cukup mempelajari belah ketupat ini aja, tidak perlu bangun yang lain ya, tidak perlu bangun yang lain. Jadi pelajari yang ini aja. Oke, yang ini akan kita bahas ya, akan kita bahas. Saya gambarkan dulu belah ketupatnya ya. Belah ketupat itu seperti ini. Nah, ini. Nah, ini gambarnya belah ketupat. Ya, mohon maaf kalau gambarnya tidak bisa bagus ya. Ini A, B, C, D, O. Oke ya. Nah, anak-anak, menentukan keliling bola ketupat itu kita harus tahu panjangnya CD atau DA atau AB atau DC. Ini panjangnya semua sama ya. Kalau kita mau mencari kelilingnya, maka kita cari panjangnya CD ini, kemudian kita kalikan 4 ya. Jadi kelilingnya itu nanti ya, sama dengan 4 kali CD. Jadi nanti kita cari panjangnya CD ya. Oke, AC panjangnya di sini 12. Berarti OC separuhnya ya. Separuhnya berarti di sini adalah 6. BD ini 16. Nah, OD berarti separuhnya adalah 8. Oke, kita mencari CD sekarang ya. Di sini ada segitiga siku-siku COD ya. Maka untuk mencari CD kita pakai rumus Pythagoras ya. CD kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. CD kuadrat sama dengan 36 ditambah 60. CD sama dengan 100 ya, CD kuadrat. Maka CD-nya sama dengan akar 100 sama dengan 10. Nah, baru ketemu CD ya anak-anak ya. Sekarang kelilingnya, keliling sama dengan 4 kali CD sama dengan 4 dikalikan 10 ya. Nah, sama dengan 40 ya. Jadi keliling sama dengan 40 cm. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor berikutnya ya. Anak-anak ini sudah masuk ke apa namanya statistik ya, statistik. Untuk yang ini statistik, ini kalian disuruh membuat diagram lingkaran ya. Jadi cukup pelajari ini saja, diagram lingkaran.
tidak usah diagram yang lain ya. Oke, anak-anak, contoh soalnya, hasil ulangan harian matematika kelas 7A tampak seperti pada tabel di bawah ini. Buatlah diagram lingkarannya. Lihat tabelnya ini ya. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa anak yang dapat nilai 5 ada 2 orang, dapat nilai 6 ada 3 orang, dapat nilai 7 ada 7 orang, nilai 8 4 orang, dan nilai 9 ada 2 orang. Sekarang ini kita jumlah ya. Kita jumlah ya, 2 tambah 3 5 tambah 7 12 tambah 4 16 tambah 2 8. Nah, untuk bisa membuat diagram lingkaran, anak-anak, caranya ya kita cari besar sudutnya. Untuk nilai 5, besar sudutnya berapa? Kita lihat frekuensinya 2 dari 18. Ya, 2 ini masukkan ke sini ya, anak-anak. Ini sedangkan yang 18 masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Ya, jadi 2 masukkan sini, 18 masukkan sini, 2 per 18 kalikan 360 derajat. Kenapa? Karena satu lingkaran penuh ini 360 derajat ya. Nah, 360 derajat dibagi 18 ada 20 derajat, kalikan 2 40 derajat. Jadi yang nilai 5 ini besar sudutnya adalah 40 derajat. Ya. Dengan cara yang sama, yang 6 nilai 6 ini ada 3, berarti 3 per 18 kali 360 hasilnya 60 derajat. Jadi yang ini 60 derajat. Begitu juga dengan yang nilai 7, ada 7 anak, 7 per 18 kali 360 ada 140 derajat. Ya, begitu seterusnya, yang 8 dapat ketemu 80 derajat, yang 9 ketemu 40 derajat. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak untuk membuat diagram lingkaran ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini menentukan banyaknya data dari tabel yang diberikan ya. Contoh soal, dari tabel di bawah ini berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai di bawah 7. Oke, kita lihat anak-anak, kita lihat di sini di tabel ini. Yang mendapatkan nilai di bawah 7 berarti nilainya adalah 6 dan 5 ya. Nah, yang dapat nilai 5 itu frekuensinya 2, yang dapat 6 frekuensinya 3. Jadi siswa yang mendapat nilai di bawah 7 adalah 2 ditambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, anak-anak, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Lihat sampai tuntas videonya, pelajari ulang ya, mudah-mudahan soal-soal yang muncul dari bab 8 dan bab 9 di di ujian penilaian akhir semester kalian bisa mengerjakannya ya. Saya kira itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang